Hi, welcome to Artocles. Hari ini saya mau ngajak kamu semuanya ke negara Puerto Rico dan kita akan ngebahas kasus yang cukup heboh serta viral di pertengahan tahun 2021 ini, yaitu atlet tinju bernama Felix Verdejo yang dikatakan memiliki skandal dengan seorang wanita. Kita akan jabarkan kasusnya lebih dalam lagi. Sebelum saya lanjutkan, ini saya mau memperkenalkan kalian pada produk perawatan wajah yang super lengkap untuk mengatasi segala macam permasalahan kulit. Namanya adalah Spice by Dr. NA. Apa saja sih produknya? Ada facial wash yang cocok untuk mencegah jerawat serta minyak berlebih. Lalu ada Gold Serum with Rose Petal, ini bestseller banget yang bisa menghilangkan bekas jerawat dan mencerahkan kulit. Kemudian ada sunscreen spray yang cocok dipakai pas keluar rumah, melindungi dari sinar matahari karena ada SPF 30-nya dan juga membantu mengurangi flek hitam. Serta ada gold peeling yang sangat jago mengangkat sel kulit mati dan mengencangkan kulit. Nah, tunggu apa lagi? Semua kontak dan akun sosmednya Spice by Dr. NA saya udah tempelin di bawah. Kalau emang cari produk yang berkualitas dan peduli sama kamu, langsung aja pilih Spice by Dr. NA. By the way, kamu juga bisa konsultasi online gratis loh. Saya kenalkan kamu dengan seorang pemuda tampan yang lahir dan besar di kota San Juan, Puerto Rico. Namanya adalah Felix Gabriel Verdejo yang lahir pada 19 Mei 1993. Menurut orang tuanya, Felix ini anaknya sangat gesit dan suka bermacam olahraga. Waktu masih SD dia hobi main sepak bola dan juga kasti. Namun begitu memasuki masa SMP, dia mulai tertarik sama dunia gulat dan tinju. Ketertarikannya bermula dari sang paman yang juga seorang petinju kelas ringan di San Juan, dan katanya sering membawa Felix ke tempat latihannya, hingga akhirnya Felix pun mulai ikut bertinju di sasana tempat pamannya bernaung. Masa SMP Felix memang menyenangkan. Selain dia mulai ikut latihan tinju, di sekolahnya dia juga mulai punya kecengan, yaitu teman sekelas yang bernama Kisla Rodriguez. Tapi namanya juga masih cinta monyet ya, yang ada cuma saling taksir aja. Ketika masuk masa SMA dikatakan mereka satu sekolah lagi, dan masih saling taksir-taksiran aja. Namun di masa SMA inilah, Felix mulai ditempa untuk menjadi atlet tinju profesional. Banyak pelatih melihat bakatnya yang besar, dan berpotensial menjadikannya seorang petinju yang kelak menjadi sejarah bagi Puerto Rico. Makanya dia dilarang untuk menjalin asmara dulu. Setelah lulus SMA, Felix mengikuti kejuaraan tingkat nasional. Hasil tandingnya sangat baik, bahkan hampir nggak pernah kalah. Dia mengukir prestasi besar. Karirnya semakin melejit ketika berhasil membawa nama Puerto Rico dalam Olimpiade London tahun 2012 saat usianya belum genap 19 tahun. Yang kerennya lagi, pada tahun 2013 dan 2014, dua media besar di Puerto Rico dan Amerika memberikan penghargaan kepadanya sebagai Prospect of the Year, yakni penghargaan kepada mereka yang dianggap memiliki masa depan cerah dan menjanjikan di bidangnya. Lalu bagaimana hubungannya dengan sang gebetan tadi si Kisla Rodriguez? Walau saling suka namun gak pernah jadian. Kan saat SMA, si Felix ini gak boleh pacaran. Sayangnya setelah lulus SMA mereka putus komunikasi. Iyalah, Felix sibuk dengan berbagai latihan dan juga pertandingan. Sejak tahun 2014, Felix berpacaran dengan seorang beauty vlogger yang bernama Elise Mary Santiago. Keduanya menikah pada tahun 2017 dan putri mereka Miranda lahir pada 15 Oktober 2018. Kehidupan mereka selalu dipantau sama media. Orang memberi label bahwa keduanya adalah pasangan sempurna, tampan, cantik, berprestasi, dan kaya raya. Untuk catatan tambahan, karir bertinju Felix bisa dibilang sangat luar biasa. Dari 29 pertandingan di karir profesional, dia baru 2 kali kalah. Itu pun berhasil menang KO sebanyak 17 kali. Bahkan di kejuaraan dunia pada 12 Desember 2020, Felix menjadi satu-satunya orang yang berhasil mengalahkan petinju asal Jepang Masayoshi Nakatani di ronde ke-9. Dan itu adalah laga terakhirnya, sebab setelahnya banyak pertandingan dibatalkan karena pandemi.
Kalau dari tadi kita kebanyakan cerita perjalanan hidup Felix dengan karir tinjunya, sekarang kita mundur dikit untuk bercerita kehidupan rahasia yang dijalani nama dia. Pada pertengahan tahun 2018, saat istrinya sedang mengandung, Felix terhubung lagi dengan gebetan masa sekolahnya dulu yang tadi kita udah bahas, yakni Kisla. Awalnya Kisla menyapa dari akun sosmed Felix, dan ternyata dia menanggapinya lalu saling ngobrol. Tentunya hal ini bikin mereka merasa bernostalgia ke momen-momen saat keduanya masih malu-malu kucing tapi mau. Namun dia belum berjodoh. Felix melihat kini Kisla tumbuh menjadi wanita yang cantik, pemalu namun mempesona. Dia kini bekerja sebagai pet groomer, jadi seperti jasa ngejagain dan mandiin hewan peliharaan seperti anjing ataupun kucing. Saat itu usia mereka sama-sama 25 tahun. Kemudian Felix pun ngajak Kisla untuk makan bareng serta ngobrol-ngobrol. Kisla menerima tawaran tersebut, mereka ketemuan dan saling akrab. Sebenarnya Kisla tahu ya bahwa Felix udah nikah, karena kan Felix sering muncul di TV bersama istrinya. Tapi kelihatannya Kisla yang jomblo nggak keberatan karena menganggapnya teman. Itu awalnya. Sampai kemudian mereka pun sering ketemu, dan benih-benih cinta itu tumbuh lagi. Ada cerita cinta yang belum kelar, dan hubungan gelap di antara keduanya pun terus berjalan selama bertahun. Sebenarnya ibunya Kisla sudah melarang hubungan mereka, karena sepertinya nggak jelas mau dibawa kemana arahnya. Walaupun yakin Felix nggak mungkin meninggalkan istri dan anaknya, namun Kisla belum sanggup memutuskan hubungan asmaranya dengan Felix. Dan Felix juga nggak pernah janjikan apa-apa sama Kisla. Dia hanya bilang sangat nyaman dan senang berada di sampingnya. Ketika ditanyain apakah Felix mau meninggalkan anak istrinya demi Kisla, dia hanya menjawab, "Kita pikirkan itu nanti aja." Selalu begitu alasannya, dan sekali lagi, Kisla nggak sanggup meninggalkan Felix. Dia terlalu mencintainya. Pernah satu kali juga, ibunya Kisla yang bernama Kayla Ortiz melabrak Felix saat berada di apartemen putrinya. Kayla menyuruh Felix untuk nggak menemui serta menjauhi putrinya Kisla, atau dia bakal melaporkan kepada istrinya Felix. Hal ini membuat Felix takut dan mereka katanya sempat nggak bertemu selama 2 bulan. Sang ibu Kayla berharap Kisla putus dan mencari pria lain agar segera menikah, dibandingkan menjadi kekasih gelap Felix yang belum tentu akan menikahinya. Dia kasihan kepada putrinya yang hanya dijadikan pelampiasan sama Felix. Sampai pada pertengahan April 2021 dikatakan Kisla nangis-nangis datang ke pelukan ibunya dan mengakui satu hal, bahwa selama ini dirinya masih menjalin hubungan dengan Felix secara diam-diam. Bukan hanya sampai di situ, Kisla juga kemudian berkata jujur bahwa dia telah mengandung anak Felix. Usia kehamilannya sudah 7 minggu, dan ternyata Felix nggak mau tanggung jawab. Felix malu kelak jika istrinya tahu, maka dia bisa dicerai dan karir tinjunya menjadi berantakan. Nama baiknya selama ini sudah menjadi ikon atlet berprestasi dan juga menjanjikan, bisa hancur kalau ketahuan dia punya kekasih gelap. Maka Felix menyuruh Kisla untuk menggugurkan bayi dalam kandungannya. Tentunya sang ibu Kayla kaget dan sampai sakit. Dia mau marah juga udah terlanjur kejadian. Dia juga nggak mau putrinya itu menggugurkan kandungannya, sebab itu dosa. Berhari-hari mereka sekeluarga seperti dirundung duka karena masalah ini. Sampai kemudian sang ibu meminta Kisla berbicara baik-baik saja kepada Felix, supaya pria itu mau membuat perjanjian untuk menafkahi, memberikan uang bulanan kepada Kisla dan juga calon bayinya kelak. Sang ibu mau kok membesarkan cucunya itu jika nanti sudah lahir. Karena bagaimanapun, semua anggota keluarga yakin bahwa Felix nggak pernah akan mau meninggalkan istri sahnya demi Kisla. Sampai kemudian Kisla pun ngobrol kepada Felix, dan ternyata Felix juga nggak setuju dengan hal ini, malah beralasan bahwa belum tentu ayah dari bayi yang dikandung Kisla adalah dirinya. Siapa tahu aja ada pria lain, bisa aja Kisla sering bawa banyak cowok ke apartemennya, kata Felix begitu. Hal ini membuat Kisla marah dan menangis. Felix pun pergi dan gak bisa dihubungi lagi, nomornya Kisla diblokir, dan ini semakin membuatnya tertekan. Pada 27 April 2021, dikatakan Kisla pun dengan nekat datang ke rumah Felix, di mana saat itu ada istrinya, Alice Mary, dan kedua orang tuanya Alice, mertuanya Felix, dan tentunya juga ada Felix sendiri. Disitulah Kisla cerita sambil berteriak kepada Alice bahwa suaminya selama ini memiliki hubungan dengan dirinya, dan saat ini dia sedang mengandung anak Felix. Bahkan Kisla saat itu katanya membawa hasil tes darah calon bayinya. Dia menantang Felix untuk melakukan tes darah juga. Tapi saya kurang ngerti apakah janin 7 minggu bisa tes darah, tapi itulah yang dikatakan Kisla.
Hal ini kemudian membuat istrinya Felix menangis, bahkan ayahnya Ellis kelihatan marah, lalu mengusir Kisla. Felix menarik Kisla keluar rumah dan bilang, nanti saya mampir, kita akan bicarakan masalah kehamilan kamu. Akhirnya Kisla pulang ke rumah ibunya dan menceritakan segalanya. Kala itu sang ibu menyuruh Kisla untuk berhati-hati saja. Malamnya Felix menelepon, katanya akan datang besok ke apartemen Kisla untuk ngobrol. Tanggal 28 April 2021 malam, sepulang kerja, Kayla menelpon putrinya untuk menanyakan kabar. Kisla memberitahu bahwa dia baik-baik saja dan sedang menunggu Felix datang. Jam 10 malam Felix datang diantar sama temennya yang bernama Luis Martinez. Namun Luis langsung pergi dengan mobilnya. Sementara tanpa masuk ke dalam apartemen, Felix mengajak Kisla untuk bicara di tempat lain sambil cari angin katanya. Akhirnya mereka pun jalan dengan naik mobilnya Kisla. Saat itu Felix yang nyetir dan mereka berhenti di jembatan Teodoro Moscoso yang ada di atas Danau Laguna San Jose, Puerto Rico. Ternyata di sana sudah ada Luis Martinez yang tadi menunggu di dalam mobilnya. Lalu Felix keluar mobil menuju ke mobilnya Luis sebentar mengambil sesuatu. Lalu balik lagi masuk ke mobilnya Kisla dan bertanya, kamu mau nggak gugurin kandunganmu? Karena karir saya akan berantakan dengan masalah ini. Dengan tegas Kisla menjawab tidak mau. Dia ingin Felix bertanggung jawab, paling tidak memberinya uang bulanan sampai anak itu kuliah. Tanpa omongan lagi, Felix meninju wajah Kisla bertubi-tubi sampai dia lemas, kemudian menyuntikkan obat bius sebanyak 2 kali ke lengan dan lehernya Kisla. Dia terlihat pingsan, kemudian Felix memanggil Luis temannya. Mereka mengikat tangan dan kakinya Kisla, lalu dengan balok batu yang telah dipersiapkan dalam bagasi mobil, Felix mengikatkan batu tersebut pada ikatan kakinya Kisla, lalu melempar tubuh wanita itu ke danau di bawah jembatan dengan harapan tubuhnya tenggelam. Namun di menit-menit awal, karena Kisla terlihat nggak tenggelam, Felix mengeluarkan pistolnya dan menembak ke arah Kisla di air sebanyak 2 kali. Setelahnya baru deh Kisla benar-benar tenggelam. Mereka berdua pun langsung kabur dari sana. Felix mengembalikan mobil Kisla ke basement apartemen wanita itu. Keesokan harinya, yaitu Kamis 29 April 2021 dikatakan Kisla nggak muncul di tempat kerja. Temannya nelpon mamanya dan menanyakan Kisla ada di mana. Sang ibu menelpon HP-nya, ternyata nomornya nggak aktif, lalu mendatangi apartemennya, tapi juga kosong. Malam harinya, ayah dan ibunya Kisla melaporkan perihal orang hilang kepada polisi San Juan, dan sang ibu dengan tegas menunjuk Felix Verdejo sebagai orang terakhir yang menemui putrinya. Awalnya Felix bilang bahwa dia batal malam itu ketemu Kisla karena ada latihan, makanya polisi kemudian melepaskannya. Namun sang ibu menunjukkan SMS terakhir putrinya mengatakan dia sudah di dalam mobil bersama Felix. Penyelidikan terus dilakukan sampai kemudian polisi pada 1 Mei 2021 subuh mendapatkan laporan warga tentang ditemukannya tubuh wanita nggak bernyawa tersangkut di rawa Danau Laguna San Jose. Setelah dilakukan otopsi, khususnya di bagian gigi, bisa dipastikan tubuh yang hampir tidak bisa dikenali lagi itu adalah Kisla Rodriguez. Tentu, hal ini membuat keluarganya sangat sedih. Harapan mereka untuk mencari dan menunggu Kisla pulang dalam keadaan hidup pupuslah sudah. Malamnya di hari yang sama, Felix Verdejo menyerahkan diri kepada FBI yang ada di San Juan. Buat info aja, sesuai yang saya baca di Wikipedia, selain di Amerika, FBI juga ada di Puerto Rico dan US Virgin Island. Setelah itu, FBI pun menangkap Felix dengan tuduhan menjadi pelaku dan dalang atas meninggalnya Kisla Rodriguez. Kenapa Felix menyerahkan diri? Karena kemungkinan ternyata nih ya, polisi di Puerto Rico sebelumnya udah menghubungi Felix dan mendapatkan CCTV apartemen Kisla, CCTV jembatan Teodoro, dan juga mengikuti sinyal handphone terakhir Felix yang berada di 2 tempat tersebut di malam kejadian. Jadi dia memang sudah terjepit, makanya menyerahkan diri kepada FBI. Pada 3 Mei 2021 terjadi demo besar-besaran yang didominasi kaum wanita atas kejahatan ini. Bahkan ibu dan adiknya selalu nangis dan turun ke jalan meminta keadilan atas nama Kisla. Para demonstran menuntut aparat ini buat tegas dan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada Felix Verdejo.
Ibu dan istrinya Felix datang pada persidangan pertama yang diadakan Juni 2021 dan Felix menyatakan motifnya adalah karena dia tidak mau bercerai dengan istrinya serta takut karirnya dalam dunia tinju jadi hancur karena selama ini dia kan udah dapat banyak penghargaan, nama baiknya sangat dipertaruhkan jika kabar kehamilan Kisla jadi mencuat. Beberapa pihak juga yakin sang istri Alice Mary dan ayah mertua Felix tahu serta terlibat menjadi otak kejahatan ini. Namun semua masih dalam penyelidikan kepolisian. Yang pasti menurut dokter, penyebab meninggalnya Kisla adalah kehabisan nafas karena tenggelam. Bahkan di tubuhnya nggak ada bekas peluru. Jadi tembakan yang dilepas Felix malam itu kelihatannya meleset. Polisi juga menahan Luis Martinez sebagai aksesoris kejahatan. Penyelidikan masih berjalan terus karena masih ada isu pandemi kemarin. Makanya persidangan akan dilanjutkan lagi pada 17 Desember 2021 nanti. Pihak polisi dan jaksa masih mengumpulkan barang bukti untuk kasus ini juga. Menurut info yang saya terima, ada tendensi persidangan Felix bakal dipindah ke Amerika Serikat untuk bisa menuntut dirinya dihukum mati. Namun jika tetap dilaksanakan di Puerto Rico, Felix bisa terkena hukuman penjara 99 tahun karena hukuman mati sudah nggak berlaku lagi di Puerto Rico. Bagaimana menurut kamu? Apa hukuman yang tepat bagi Felix Verdejo? Dan apakah keluarganya ikut menjadi dalang dari kasus ini? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan, di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.